Itu intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Alhamdulillah. Produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Asli atau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu kan Mas Bambang Tri yang punya domain. Kan ini kan Mas Bambang Tri yang melakukan observasi ibarat dagangan, kan Mas Bambang Tri yang punya dagangan halal haramnya itu kan Mas Bambang Tri. Saya cuma ngundang gitu kan. Jadi kalau mau dipisahkan boleh sebenarnya. Jadi saya bukan Mas Bambang Tri bukan saya. Cuman saya ini ketiban awu panas koyo ngono. Sugik Nuraharja dan Bambang Tri mulai cakar-cakaran. Sugik menuduh bahwa dirinya ketiban awu panas. Yang harusnya dipenjara itu Bambang Tri. Kenapa saya ikut-ikutan? Mudah-mudahan saya tidak bersalah. Saya bukan kriminal. Saya orang baik-baik, kata Sugik. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat. Walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Sugi Nur atau Nur Sugi dan Bambang Tri atau Tri Bambang itu berbeda. Saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Gus Nur dituntut 10 tahun boy, protes disamakan dengan Bambang Tri. Terdakwa ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama Sugi Nuraharja atau Gus Nur dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU di Pengadilan Negeri Solo. Jaksa meyakini Gus Nur bersalah menyiarkan berita bohong. Dalam tuntutan ini, Gus Nur juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Tanggapan Gus Nur. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, Gus Nur mengatakan isu ijazah palsu itu merupakan produk Bambang Tri. Dia mempertanyakan alasan tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat. Diulang, dia pernah nuntut perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia yang nulis buku observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang, kata Gus Nur kepada awak media usai sidang. Gus Nur mengaku keberatan dengan tuntutan ini. Dia akan menggunakan hak pledoi-nya pada persidangan pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetya, juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri. Dalam tuntutan ini, Gus Nur juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Menanggapi tuntutan JPU tersebut, Gus Nur mengatakan isu ijazah palsu itu merupakan produk Bambang Tri. Dia mempertanyakan alasan tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah menuntut perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia yang nulis buku observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang, kata Gus Nur kepada awak media usai sidang. Gus Nur mengaku keberatan dengan tuntutan ini. Dia akan menggunakan hak pledoi-nya pada persidangan pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetya, juga mempertanyakan keputusan JPU yang memberikan tuntutan yang sama dengan Bambang Tri. Disampaikan JPU tuntutannya Gus Nur 10 tahun sama kayak Bambang Tri. Dari persidangan tadi jelas kita keberatan dan itu tidak adil. Gus Nur hanya masyarakat biasa yang ingin mengkritik pemerintah, kata Andika. Andika juga mempertanyakan pasal yang disangkakan terhadap Gus Nur sebab dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 yang dimaksud adalah keonaran secara fisik. JPU menuntut bahwa Gus Nur menyebarkan keonaran. Keonaran menurut undang-undang itu adalah keonaran pada waktu setelah kemerdekaan, bukan keonaran seperti di media sosial, karena itu tidak real, bukan secara fisik. Yang kedua, Gus Nur adalah ulama yang mencintai agamanya. Kebetulan beliau seorang oposisi. Apakah pantas dengan melakukan mubahalah dituduhkan sebagai penista agama? Pungkasnya.